Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberi kesehatan sehingga kita masih mempunyai kesempatan untuk belajar mengikuti pembelajaran daring. Alhamdulillah, kali ini materi kita sudah bab yang kedua, yaitu bertema pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Dalam hal ini, dalam hal kebahasaan, yaitu tentang teks eksposisi yang berupa pemaparan. Anak-anak sekalian, sebelum dimulai materi pembelajaran ini, ada sebuah pantun untuk kalian. Nyi Balo datang dari Sampit, beri amplang, bawa ke Palangkaraya. Walau corona sedang menjangkit, mari belajar siswa man koraya. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya, berikut Ibu tayangkan slide materi singkat tentang teks eksposisi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 yaitu bertema pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Dalam hal ini kebahasaan tentang teks eksposisi. Pada bab ini terdiri atas subbab 1. Definisi, ciri, dan jenis teks. 2. Identifikasi teks eksposisi. 3. Pengembangan isi teks eksposisi. 4. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan kelima adalah penyusunan teks eksposisi. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Definisi eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Kraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Teks eksposisi berciri-ciri: 1. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. 2. Gaya penulisan bersifat informatif. C. Teks memuat fakta. Eksposisi terdiri atas beberapa jenis. 1. Eksposisi definisi. Eksposisi analisis. 3. Eksposisi klasifikasi. 4. Eksposisi ilustrasi. Kelima, eksposisi perbandingan atau pertentangan. Dan keenam, eksposisi identifikasi. Subbab yang kedua yaitu identifikasi teks eksposisi. Identifikasi berupa permasalahan, argumentasi,
pengetahuan dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Pada teks eksposisi terdiri atas fakta dan opini. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Subbab yang ketiga yaitu pengembangan isi teks eksposisi. Dalam pengembangan isi teks eksposisi, yang pertama adalah melengkapi tesis dengan argumen. Yang kedua, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Adapun pengertian tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berupa pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Dalam menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda yang merupakan proses pengembangan isi teks, yaitu dengan cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi, dan tetap memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru dikembangkan harus sesuai dengan isi teks yang asli. Subbab yang keempat yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi berupa 1. Tesis, 2. Argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Adapun kebahasaan teks eksposisi antara lain 1. Istilah, 2. Konjungsi, 3. Pronomina, 4. Verba, 5. Afiksasi, dan ke-6 adjektiva. Subbab yang kelima pada bab teks eksposisi ini adalah penyusunan teks eksposisi. Pada proses penyusunan teks eksposisi ada beberapa kegiatan. Yang pertama, menentukan langkah penyusunan teks eksposisi. Yang kedua, penyuntingan teks eksposisi. Dua kegiatan ini harus diperhatikan pada saat menyusun teks eksposisi. Langkah menyusun teks eksposisi antara lain 1. Menentukan topik, kedua menentukan tujuan penulisan,
Ketiga, membuat kerangka teks. Keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Keempat, menuliskan teks eksposisi secara padu. Penyuntingan merupakan kegiatan proses cara perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan dalam kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Demikian anak-anak penjelasan singkat mengenai teks eksposisi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Berikutnya untuk kegiatan selanjutnya bisa melalui forum Zoom untuk tanya jawab, berdiskusi tentang materi teks eksposisi. Terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.